Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam was sunnah ala fahmi salaful ummah. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada kesempatan Sabtu subuh di pekan kedua bulan Januari tahun 2024 miladiah, yang sebenarnya jadwal saya yakni Sabtu pekan depan ditarik ke Sabtu pekan kedua ini karena yang biasa mengisi di sini yakni Kanda Ustadz Zul Effendi. Beliau sedang dinas kegiatan Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Bengkulu menghadiri Munas Dewan Dakwah Islamiyah Rakernas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat di Jakarta. Jadi kami itu apa istilah bertukar waktu. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, saya akan melanjutkan pelajaran kita yakni berkaitan dengan akidah, yakni akidah Islam yang benar, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang rukun iman, yakni rukun iman yang kelima, yakni seorang mukmin meyakini akan adanya hari akhirat di mana seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalnya, baik yang amal yang baik ataupun amal yang buruk, dan mereka akan dibalas dan mereka akan masuk ke dalam dua tempat yang kekal abadi, yakni antara surga atau neraka. Dan kita telah membahas di bulan-bulan yang terdahulu, terakhir kita membahas yakni tentang yaumil hisab, yakni hari perhitungan, dan yaumil mizan, yakni hari di mana amal kita ditimbang. Maka kita akan masuk yakni fase yang selanjutnya, keadaan yang selanjutnya yang pasti dialami oleh kita, terutama kaum muslimin yang mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita akan mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kaum Ahlus Sunnah meyakini akan adanya Al-Haud. Apa itu Al-Haud, ibunda? yakni telaga. Lafaz al-haudu yakni secara bahasa maknanya adalah al-jam'u, yakni mengumpulkan. Hadal ma'u yahuduhu, yakni menghimpun, mengumpulkan air. Maka kata haud yakni dia juga dipakai atau digunakan untuk tempat berkumpulnya air itu dalam jumlah yang banyak.
Kita juga bisa, kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa juga sebut kolam ya. Telaga. Ya, telaga. Telaga, kolam dan sebagainya. Atau apalah, danau bisa juga, karena memang bahasa kita ya, agar mudah dipahami ya. Adapun secara makna terminologi syariat, maka al-haud itu ibunda sekalian maknanya adalah yakni sebuah telaga atau kolam tadi atau danau tadi. Telaga air yang turun atau asal airnya itu berasal dari sungai di surga. Jadi di surga itu memiliki sungai-sungai. Surga ada sungai? Ibunda? Di surga ada sungai? Ustaz, belum pernah kami ke sana. Iya, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memberitahu, yakni kondisi surga itu, yakni mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yakni secara hakiki di surga itu ada sungai-sungai. Tentu berbeda sungai di surga dengan sungai di dunia ini. Apalagi di kebun beler. Ada sungai sih kau? Siring. Beda sungainya. Tidak hitam, tidak bau. Tidak ada yang sering mengambang itu, saya tidak tahu namanya. Ibunda tahulah yang sering mengambang itu kan. Tidak usah dijelaskan lagi ya. Kelak tak selero makan. Ya, di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Oleh karenanya mereka kaum muslimin, terutama generasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat bersemangat dengan surga itu. Barangkali itu karena dijanjikan oleh Allah, mereka kalau beriman dan mati dalam keadaan beriman, masuk ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai. Kenapa? Karena di Mekah itu tidak ada sungai. Jadi sungai itu satu kenikmatan yang dihayalkan oleh mereka luar biasa. Iya kan? Kalau kita, wah sungai di mana-mana kita nih. Tinggal mana yang jernih. Kalau semakin ke gunung, semakin jernih. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW beliau punya telaga tadi, kolam tadi. Ya. Yakni airnya itu turun dari sungai di surga itu, mengalir ke telaga Nabi. Di mauqif, yakni di padang mahsyar itu, yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita nanti akan membacakan hadis-hadisnya itu ya. Dan ini kesepakatan para ulama, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau punya telaga, yakni telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Haud, dan itu juga menjadi tafsir surah Al-Kautsar. Jadi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yakni bernama Al-Kautsar, karena setiap Nabi Alaihissalam mereka memiliki telaga
Tetapi telaga yang paling bagus, yang paling besar, yang paling mulia, yang paling indah, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Salah satu tafsir dari Al-Kautsar para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir di kitab tafsirnya Quranul Azim, beliau menafsirkan dari perkataan para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Kautsar itu, tahukah kamu, kata Nabi, apa itu Al-Kautsar? Yakni telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, inna likulli nabiyyi haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aksarahum waridatan. Kata beliau, sesungguhnya setiap nabi memiliki al-haud, yakni memiliki telaga. Mereka membanggakan diri, yakni setiap para nabi itu berbangga dengan telaga milik mereka. Yakni siapa yang paling banyak yang nanti akan meminum di telaga para nabi itu masing-masing. Berarti ini menandakan banyaknya pengikutnya. Lalu Nabi SAW beliau berkata, wa inni arju an akuna aksarahum waridatan. Dan aku berharap, yakni akulah yang paling banyak pengikutnya. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan hadisnya sahih dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu. Jadi ibunda yang dimuliakan Allah dan ayahanda yang saya cintai dan saya muliakan, Nabi SAW beliau pernah berkata di hadis ini, setiap nabi punya telaga, punya al-haud, dan mereka nanti akan saling berbangga siapa yang paling banyak minum di telaga mereka. Ya, dan Nabi berharap, yakni beliau berdoa kepada Allah, semoga telaga beliaulah yang paling banyak orang meminumnya, yakni dari umatnya, yakni dari kaumnya yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yakni airnya itu lebih putih dari susu. Putih seperti susu. Ibu-ibu lebih tahu lah ini kan ibu-ibu sering mandi susu ya. Ya kan ibu-ibu, para wanita mau mandi susu dia, supaya dikerubutin. Serius, kerubutin laki-laki atau semut? Ya, dikerubuti semut laki-laki. Ya itu, wanita itu memang dia ingin putih ya kan. Tapi nggak mau keputihan. Lucu juga ya. Ingin putih tapi tidak mau keputihan. Jadi kita kembali ke tadi. Air telaga Nabi SAW itu putih. Seperti susu. Dan manisnya itu lebih manis daripada madu. Madu. Dan wangi. Lebih wangi dari minyak kasturi. Wah. Coba nanti siapa yang pergi umroh atau haji cari itu minyak kasturi ya. Dan nanti akan kita bacakan hadis-hadisnya itu, berapa besarnya, luasnya, lebarnya telaga Nabi itu, dan berapa banyaknya cawan-cawan, cerek-cerek, cangkir-cangkir itu yang ada di situ. Dan kita kaum mukminin itu akan minum air telaganya itu. Dan berdoalah kepada Allah, semoga kita termasuk orang yang nanti
dapat meminum air di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang nanti kita akan baca hadisnya ya. Barang siapa yang meminum seteguk air dari telaga itu, maka dia tidak akan merasa haus lagi setelah itu selamanya. Ini Nabi SAW beliau bersabda, haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban warihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis samai lihat ini, man sariba minha fala yazma'u abadan. Telagaku itu panjangnya, lebarnya itu 1 bulan perjalanan. Ya, 1 bulan perjalanan. Kita berjalan 1 bulan baru sampai ujungnya, dari ujung satu ujung. Airnya itu lebih putih daripada susu. Dan aromanya itu kata beliau, ya, warihuhu atyabu minal misik. Lebih wangi, lebih harum daripada kesturi. Dan bejananya itu, cerek-cereknya itu yang ada di pinggirnya itu banyak sekali, sebanyak bintang di langit. Bintang di langit kita lihat tuh, siapa yang sanggup menghitungnya itu? Banyak sekali. Lalu kata beliau, man sariba minha fala yazma'u abadan. Siapa yang minum dari telagaku itu, pasti dia tidak akan merasa haus selamanya. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Berdoalah kepada Allah ibunda agar kita termasuk orang-orang yang dapat meminum air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Orang yang beriman kepada telaga ini, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya di dalam Al-Quran, yakni di surah yang paling kita hafal, yakni surah Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar itu tadi kita sebutkan, salah satu makna Al-Kautsar itu yakni telaganya Nabi Al-Kautsar. Dan orang yang pertama kali beriman kepada telaga ini yakni para sahabat Nabi. Tidaklah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi, melainkan para sahabat beriman. Dan Allah dan Rasulullah, Allah dan Rasulnya telah mengabarkan bahwa ada namanya telaga itu. Dan para sahabat percaya akan hal tersebut. Oleh karenanya hadis tentang telaga ini itu banyak sekali diriwayatkan dari para sahabat. Kita akan membacakannya ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat meyakini hal tersebut. Karena berita yang sampai kepada kita melalui hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat, yakni tentang telaga ini. Yang pertama, hadis riwayat dari Anas bin Malik. Di dalam Sahih Bukhari ada diriwayatkan bahwa yang meriwayatkan hadis ini, beliau pernah bercerita bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ukuran telagaku itu, yakni seluas antara Ailah dan Son'a, 2 kota yang ada di Yaman. Tadi sudah kita jelaskan hadis yang pertama tadi, yakni
sebulan perjalanan. Nanti ada beberapa lagi. Nanti di akhir pembicaraan saya akan sebutkan kenapa Nabi SAW ada beberapa lafaz beliau mengabarkan tentang luasnya atau besarnya telaga itu. Ada sebabnya itu ya. Tapi nanti di akhir pembahasan. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa luasnya telaga Nabi SAW itu antara Ailah dan Son'a. Nama dua kota di negeri Yaman. Dan kata beliau, ya, wa inna fihi minal abariqi ka'ajadi nujumis samai. Dan sesungguhnya cawan-cawannya, kendi-kendinya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Ini menunjukkan luasnya, besarnya telaga Nabi itu, dan menunjukkan banyaknya cangkir-cangkir cerek-cereknya itu. Hadis yang kedua, ini riwayat dari Anas bin Malik juga. Nabi SAW beliau pernah berkata, ya, kata beliau, aku ditolak sejumlah orang dari sahabat-sahabatku dari telagaku kelak. Yakni Nabi itu, beliau nanti ada di telaga itu, lalu ada orang sahabat-sahabat beliau yang akan mendekat kepada telaga itu, lalu sahabatnya itu diusir, gak boleh mendekat. Padahal Nabi melihat mereka, sehingga ketika aku melihat mereka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka melambaikan tangannya kepadaku. Lalu aku berkata, kalian kan sahabat-sahabatku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur. Ya. Kata yang menegur itu, sesungguhnya engkau tidak tahu bid'ah-bid'ah yang telah mereka adakan sepeninggalmu. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang ditolak untuk datang kepada telaga itu. Padahal Nabi kenal dengan mereka. Bahkan dikatakan di sini sahabat-sahabat Nabi. Dan di riwayat yang lain, para ulama menjelaskan bahwa mereka ditolak karena mereka murtad setelah Nabi SAW wafat. Kan kita tahu itu, bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi saat beliau hidup, banyak juga di antara mereka ketika Nabi wafat mereka murtad. Itulah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiqul Akbar, Khalifatul Rasyid pertama. Setelah beliau diangkat, banyak yang murtad, banyak tidak mau bayar zakat. Oleh karenanya berbahaya sekali ini tidak bayar zakat ini. Makanya di zaman Abu Bakar itu Abu Bakar tidak mengadakan pelebaran negeri Islam secara signifikan seperti zaman Umar, karena beliau menghadapi musuh di dalam selimut, yakni musuh dari dalam kaum muslimin sendiri. Ternyata dari kaum muslimin itu ada, dari sejak zaman sahabat itu sudah ada itu. Dan mereka akhirnya murtad, tidak mau bayar zakat, diperangi. Ya. Kemudian riwayat Jabir bin Samurah. Imam Muslim meriwayatkan dari Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menulis surah kepada Jabir bin Samurah, yakni lewat anakku yang bernama Nafi, ya. Beritahukan kepadaku sesuatu yang pernah kamu dengar dari Nabi SAW. Maka beliau, yakni Amir ini, pemimpin ini, berkata, Jabir akhirnya menulis surat kepadaku. Kata beliau, Nabi SAW pernah bersabda,
anal faratu alal haudi. Akulah yang menunggu kedatangan kamu sekalian di telagaku. Hadis yang keempat. Ini hadis Bukhari dari Jundub. Nabi pernah bersabda, ana faratukum alal haudi. Aku menunggu kedatangan kamu sekalian di telaga. Jadi Nabi nanti menunggu kita, ibunda, di telaga itu. Beliau akan melihat itu. Melihat kita itu. Dan beliau akan mengenali kita umatnya itu. Nanti di akhir kita akan berbicara di mana beliau pada posisi di telaga itu ya. Hadis yang kelima, riwayat Jariyah bin Wahab Al-Khuzai dari Bukhari. Nabi SAW kata beliau pernah bersabda, ya ini tadi sudah kita bacakan hadisnya ya, kama bainal madinati wa Son'a. Luasnya itu bahkan dari Madinah sampai Son'a. Madinah itu di Saudi sekarang ya. Son'a itu dia di Yaman, jauh sekali ya. Hauduhu ma baina Son'a wal Madinati. Telaga beliau itu luasnya antara Son'a dan Madinah. Dan cawan-cawannya itu seperti bintang gemintang, banyaknya itu. Hadis yang keenam dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menunggu kedatangan kamu sekalian di telaga. Barang siapa melewatinya, dia pasti minum. Dan barang siapa minum, maka dia tidak akan dahaga selamanya. Sesungguhnya akan ada beberapa kaum yang ditolak minum di telaga itu. Aku kenal mereka. Dan mereka pun kenal kepadaku, kata Rasulullah. Tetapi terhalanglah antara aku dan mereka. Nah, di hadis yang keenam ini, Nabi mengatakan bahwa semua orang kaum Nabi, yakni umat Nabi SAW, pasti akan melewati kolam itu, yakni al-haud itu. Tadi sudah kita jelaskan bahwa al-haud itu setelah fase hisab dan mizan. Ingat hisab, yakni buku catatan kita itu diberikan, perhitungan kita itu, amal baik, amal buruk. Kita dapat, ingat hadis-hadis yang saya bacakan pertemuan sebelumnya, kita akan diberikan buku catatan kita itu. Ada yang dari kanan dikasih, ada yang dari kiri, ada yang dilempar dari belakang. Ini catatan kau. Ada yang diberi pujian, catatannya sangat bagus sekali. Ada yang dihina, ini catatannya nggak ada. Kalau anak sekarang tuh rapornya masih ada rapor merah tuh, yang guru tidak ada lagi. Wah, beda kayak anak dulu dah. Anak sekarang sama aja ya. Tidak ada merah-merahnya. Oh ada juga. Oh ya cukup baik ya, sempurna gitu ya. Kalau dulu tuh rapor tuh yang ditanya ada merahnya dah. Nah, kalau balik ke rumah habis terima rapor balik, ada merahnya dah. Nah itu barangkali itu tuh. Yaumul hisab itu buku catatannya merah kalau merah. Tidak sholat merah. Tidak puasa merah. Tengkar sama orang tua, laki bini suka belago merah. Dengan tetangga tidak akur merah juga. Galak caci maki orang merah. Wah merah kalau. Baru nanti ada yaumul mizan. Nah, ingat tuh kita kemarin tuh, yakni di akhirat nanti ada benar-benar timbangan itu. Kalau istilahnya dacing. Jarang lah saya sekarang ini banyaklah timbangan tuh apa? Timbangan yang digital itu ya. Jarang yang pakai dacing. Dulu zaman dulu tuh ada pemberat
beratnya tuh. Jadi berapa berat beras itu, nah ditimbanglah pakai lawannya itu. Sekilo, sekilo setengah, seliter apa. Udah jarang sekarang. Orang sekarang pengen praktis saja ya kan? Hah? Iya. Masih ada yang jual tak timbangan itu? Jarang kan? Paling yang berat-berat aja itu, kayak yang usaha kopi ya kan? Yang ton-tonan itu. Itu pun nggak pakai ini lagi, dia sudah ada meja pendeknya itu, ditaruh itu 1 karung kopi itu dikasih itu 1 ton atau 2 ton atau 3 ton. Nah itu nanti di hari kiamat itu ada itu dacing kita itu, kalau bahasa mizan itu, timbangan itu ditimbang ibunda amal buruk kita dengan amal baik itu. Makanya sebelum itu terjadi, hasibu qabla antum hasabu, kata Nabi. Hisaplah dulu diri kamu sebelum nanti dihisap. Timbanglah dulu diri kamu sebelum nanti ditimbang. Tidak apa-apa ibunda, apalagi yang masih muda-muda nih. Tidak apa-apa nimbang badan tiap minggu tuh boleh. Ya kan? Cemenian ibu kok kalau naik 5 kilo, 3 kilo ya kan? Nggak apa-apa cemas berat badan naik. Tapi harusnya kita lebih cemas kalau yang naik itu berat timbangan amal buruk. Nah setelah fase itu nanti ada telaga tadi. Yakni orang-orang akan melewati telaga itu. Mereka akan mendatangi telaga Nabi mereka masing-masing. Ya. Kemudian hadis yang ke-7 dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Madani, sesungguhnya kamu sekalian sepeninggalku, kata Nabi SAW, akan melihat sikap mementingkan diri sendiri. Maka kata Nabi SAW, bersabarlah kamu sampai kita bertemu di telagaku, kata Nabi. Nanti Nabi janjikan itu sabar ibunda menghadapi hidup. Sabar. Nanti kita akan bertemu Nabi di mana? Di telaga itu. Hadis yang ke-8 dari Abdullah bin Umar. Sesungguhnya kata beliau, di depanmu ada telaga seluas Jarba dan Azru. Ini di negeri Syam ya. Hadis yang ke-9 kata beliau, telagaku itu seluas perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih harum dari kasturi. Tadi sudah kita bacakan hadisnya ya. Hadis yang ke-10 Abdullah bin Mas'ud, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ini sama seperti hadis yang sebelumnya. Yakni Nabi berkata, aku menunggu kamu di telagaku itu. Nabi menunggu kita ibunda ya. Aku menunggu kedatangan kamu di telagaku, dan sungguh akan datang beberapa orang dari kamu, kemudian mereka terhalang dariku. Hadis yang ke-11 dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menunggu kedatanganmu kamu sekalian di telaga. Aku akan menjadi saksi atas kamu sekalian. Dan sesungguhnya aku sekarang ini demi Allah benar-benar melihat telagaku. Jadi Nabi itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu oleh Allah diberi kemampuan bisa melihat masa depan, bahkan masa akhirat. Jadi di depan beliau ada telaganya itu ibunda. Aku melihat telagaku itu, kata Nabi. Dan aku sudah diberikan kunci-kunci kekayaan. Ya. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku tidak khawatir kamu musyrik sepeninggal, kata Nabi SAW. Ya, tapi aku lebih khawatir kepada kamu, yakni kamu berlomba-lomba masalah dunia. Ya, berlomba-lomba masalah dunia. Karena dunia ini yang mencelakakan orang. Lihat dulu, sahabat berhasil menaklukkan dunia. Lalu negeri Islam ada di mana-mana. Harta berlimpah luah.
Lalu sebab itulah negeri Islam itu hancur. Kenapa ibunda? Karena harta. Ama ayatnya at-takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba yakni memperbanyak harta telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Itu berbanyak harta itu membuat orang lalai. Lihat Korun, hancur. Bahkan dalam riwayat yang lain, saya pernah membaca itu, walaupun riwayatnya mungkin diperselisihkan ya. Bahkan sampai soal masuk surga itu nanti kita akan bahas itu, fase masuk surga itu. Orang-orang kaya itu tertunda masuk surga itu, ayahanda. Yang lebih duluan masuk surga itu apa? Orang miskin. Kenapa? Tadi yang jawab siapa? Kenapa? Kenapa orang miskin dikatakan lebih duluan masuk surga dari orang neraka? Karena orang miskin hisapnya sebentar. Orang kaya hisapnya lama. Orang miskin apa yang nak dihisap? Kata orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Tidaknya harta ya Allah, apa yang nak dihisap? Orang kaya, wah mobil kau di sana, rumah kau di situ, wah banyaknya. Zaman kini aja orang kaya pusing ngadapi pajak. Itu tahu orang kaya berarti yang jawab. Mana yang jawab tadi? Orang kaya itu tahu dia. Karena dia tahu pajak. Anda punya motor 10, siap aja. Nanti disumprit sama Pak Polisi. Prit. Kenapa Pak? Ini belum bayar pajak. Coba bayangin ya. Itu ya. Kemudian terakhir ya. Ini terakhir ya. Kapan telaga itu didatangi? Ulama berbeda, tapi yang benar tadi sudah kita sebutkan. Yakni orang-orang akan mendatangi telaga itu yakni sesudah masa hisab dan mizan, sebelum naik ke jembatan As-Sirat. Jadi sesudah kita dihisab, amal kita diperhitungkan, dikasih buku catatan, lalu ditimbang amal buruk, amal baik, baru kita jalan ke mana tadi telaga itu, lalu minum. Nah, sesudah itu baru orang-orang akan naik ke jembatan As-Sirat. Terakhir, lalu tadi kita katakan kenapa terjadi perbedaan para ulama tentang luasnya telaga tadi. Itu karena Nabi SAW beliau berbicara sesuai dengan kondisi orang yang bertanya itu. Orang kan, para sahabat itu kan kadang kepo juga kalau bahasa kita. Berapa gedangnya telaga kita tuh Nabi? Nah, ada yang bertanya seperti itu, maka Nabi menjawab sesuai dengan ilmu yang ada orang itu. Hanya tahunya dia pernah pergi ke Yaman, maka Nabi mengatakan jaraknya itu antara dari kota itu dengan kota. Jadi dia membayangkannya luas. Oh, dari Son'a ke itu. Kalau dia tidak pernah, dia cuma pernah nengok kolam aja, nah dia seperti kolam yang kamu berjalan selama sebulan. Jadi perbedaan luasnya itu karena Nabi berbicara kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang masing-masingnya terbatas, sehingga beliau salah satu Nabi SAW itu beliau berbicara kepada seseorang sesuai kemampuan atau pemahaman orang. Barangkali ini berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibunda tidak hanya dapat minum, yakni minum kopi dan teh ini, tapi nanti bisa minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kalau kita minum kopi teh ini nanti haus lagi siang. Tapi kalau minum air telaga Nabi nanti tidak akan haus selamanya. Semoga kita termasuk orang yang dapat minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. 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 Betul. Iya, tadi sudah kita katakan bahwa ada orang yang tertolak minum di telaga Nabi itu. Yakni mereka yang dikenal oleh Nabi bahkan. Tapi ternyata dia sesudah Nabi wafat murtad. Yang kedua, ditolak oleh Nabi SAW itu karena berbuat bid'ah. Yakni berbuat sesuatu yang baru di dalam agama ini, terutama dalam masalah akidah. Makanya kita belajar akidah ini, saya diminta untuk ngajari masalah akidah di masjid kita ini setiap subuh Sabtu pekan ketiga setiap bulan itu, supaya kita berakidah yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi melalui para sahabat. Karena banyak orang yang ini soal telaga ini saja, ada orang-orang yang menggunakan akalnya menolak hadis dan bahkan ayat tadi. Masa kita minum dari telaga? Aduh aja. Ada yang gitu. Mereka tidak beriman dengan sabda Nabi dari hadis tadi. Oleh karenanya inilah menjadi tanda kesesatan atau jadi benar tadi itu setelah yaumil hisab, yaumil mizan, baru nanti kita melewati fase telaga tadi. Jadi intinya kan dong, masa di akhirat itu lama, panjang nian fasenya. Itu kan kita ingat kemarin tuh. Dikubur aja berapa lama? Di kuburan aja lama nian. Nabi aja sudah 1400 tahun di kuburan. Sarah sahabat, ulama-ulama. Ada orang tua kita yang datuk saya tahun 65 meninggal di kubur. Berarti udah berapa tahun dalam kubur tuh? Lebih lama lagi dari umurnya. Umurnya cuma berapa? Belum lagi nak masa di padang mahsyar yang matahari berapa mil cuma tuh. Lama ibunda. Jadi udahlah ngejar dunia yang sebentar ini sudahlah. Apa kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, banyak berbuat dosa. Sebentar dunia ini pasti kita tinggalkan. Yang lama nanti di akhirat ibunda. Ingat nanti yaumil hisab, ingat nanti yaumil mizan, ingat nanti telaga Nabi tadi, ingat nanti jembatan Hasir. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada lagi? Cukup ya. Demikian. Cawan itu, wah, biasanya orang Lambo tahu itu. Cawan itu cangkir. Nanti lihatlah nanti di kamus. Cawan itu maknanya cangkir. Itu kan. Silakan. Boleh habis itu. Minum dari cawan itu minum dari cangkir. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.